Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami' dan kita masuk dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluqi, akhrajahu at-Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perangai yang tidak akan terkumpul pada diri seorang mukmin. Pertama, sifat bakhil, dan yang kedua, akhlak yang buruk. Hadis ini dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, meskipun hadis ini lemah, akan tetapi kedua sifat ini tetaplah tercela, tidak boleh dimiliki seorang mukmin. Pertama, bakhil, dan yang kedua, buruk akhlak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita akan bahas satu persatu dari dua akhlak ini. Pertama, bakhil. Seorang muslim tidak boleh bakhil dan harus memperingatkan orang lain agar tidak bersifat bakhil. Karena bakhil ini yang akan Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bakhil ini lebih parah dibandingkan penyakit. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang berpenyakit di dunia tidak akan ditanya pada hari kiamat. Tetapi orang yang bakhil di dunia akan mempertanggungjawabkan hukumannya pada hari kiamat. Walaupun di dunia nampaknya badan orang bakhil itu sehat, tidak terkena cacat dan penyakit, tapi penyakit ini lebih parah dibandingkan orang yang terkena penyakit badan. Walaupun nampaknya lemah, boleh jadi orang yang terkena penyakit badan itu terbaring, tidak bisa bergerak, ada kalanya harus diberi makan minum oleh orang lain, bahkan sampai ke tingkat koma.
tetapi itu hanya sebatas duniawi saja. Penyakit itu akan berakhir mungkin dengan kesembuhan atau dengan kematian. Tetapi bakhil ini tidak. Penyakit ini akan dibawa sampai ke akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 180, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Jangan sangka orang-orang yang mereka bakhil dengan apa yang Allah telah anugerahkan dari rizkinya itu lebih baik bagi mereka, bahkan itu keburukan bagi mereka, dan mereka akan dikalungkan pada hari kiamat dengan sifat bakhilnya. Maksudnya akan disiksa pada hari kiamat karena kebakhilannya di dunia. Karena orang-orang bakhil itu umumnya menganggap dirinya baik. Ketika seseorang tidak mau memberi kepada orang, dia pikir dia menjaga hartanya, menjaga kenikmatan dunianya untuk bersenang-senang dengannya. Salah, itu sebuah keburukan bagi mereka. Karena hal ini akan menjadi bencana bagi dia kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang bahaya bakhil ini, sebelum saya bicara tentang bahaya bakhil, bakhil ini kan tidak mesti dalam masalah harta, Bung. Tapi bakhil ini bisa mencakup banyak hal. Dan yang paling parah dari bakhil ini adalah bakhil dengan ilmu pengetahuan. Dia tidak mau mengajarkan ilmu itu kepada orang dan berusaha untuk menyembunyikan. Ini adalah sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Kemudian yang kedua, bakhil untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyebutkan nama-nama Allah yang baik, berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk bakhil. Tidak mau memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini bahaya. Kemudian yang ketiga, bakhil untuk tidak mengucapkan salawat kepada Nabi. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang namaku disebut di hadapannya, tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi. Ini juga termasuk kebakhilan. Bakhil untuk tidak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bakhil untuk tidak mengucapkan salam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abkhalun nas man bakhila bis salam. Orang bakhil dari manusia adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam. Berat untuk mengucapkan salam. Maka ini juga bagian daripada bakhil. Ketemu orang ngeleos tidak pernah mengucapkan salam. Berat bibirnya untuk mengucapkan salam, padahal salam itu sunnah dan berpahala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pembahasan yang kita bahas di sini adalah bakhil terhadap para fuqara. Tidak mau membantu mereka, tidak mau menolong mereka,
sayang dengan hartanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah yang dimaksud bakhil di sini, bakhil terhadap manusia. Kita tahu bahwa harta itu bukan milik kita. Semua harta yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta, badan kita loh milik Allah Subhanahu wa taala. Dari atas kepala sampai kaki itu semua milik Allah. Jadi harta yang kita miliki itu hanya sekedar titipan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta dunia kepada kita itu, Allah memberikan ujian. Lah di antara ujian harta adalah bersedekah kepada sesama. Itulah ujian harta. Lah dalam ujian ini ada yang berhasil, tapi kebanyakan yang gagal. Karena logikanya begini, Bu. Ibu yang cari uang, anggaplah bekerja dari pagi sampai sore, berkeringat, capek badan, kemudian dapatlah ibu uang. Tiba-tiba uang itu yang susah payah kita dapatkan dengan tenaga kita dan waktu kita, disuruh disisihkan sebagiannya atau sedikit dari harta itu, diberikan kepada orang yang sama sekali tidak membantu pekerjaan kita. Orang lain yang tidak ada sumbangsi sama sekali dengan pekerjaan kita, menolong pun tidak, memberi modal pun tidak. Tiba-tiba kita suruh keluar uang untuk mereka, bersedekah kepada orang yang tidak ada kait mengait dengan kita. Disitulah ujiannya. Sehingga banyak orang yang berat mengeluarkannya. Buat apa saya keluarkan ngasih uang sama dia, dia jangan nolong saya. Uang ini saya hasilkan dari hasil keringat saya, dia tidak pernah nanam modal sama saya. Bahkan saya pun tidak pernah mengenal. Muncullah sifat bakhil tadi. Tetapi lawan daripada bakhil adalah karim, dermawan. Dia tahu bahwa mereka punya hak walaupun mereka tidak ikut menyumbang dengan tenaga, modal dan waktunya. Tetapi karena harta ini harta Allah, dan Allah menguji dengan harta itu untuk membantu sesama, maka dia pun mengeluarkannya sebagai kewajiban dia dengan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghadiahi di balik ujian ini dengan menambahkan hartanya. Nabi SAW mengatakan, ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan itu. Itu sebagai balasan orang ini lulus ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah dengan melipat gandakan hartanya. Tapi si bakhil tidak. Justru dia tidak sadar hartanya sedang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengutus malaikat setiap pagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, hancurkan orang-orang yang menahan hartanya dan tidak mau bersedekah kepada sesamanya. Jadi sifat bakhil ini sangat membahayakan dan tidak pantas dimiliki seorang muslim. Di antara perkataan para ulama salaf tentang masalah ini, berkata Bishr ibn al-Haris, an-nadharu ilal bakhili yuqassil quluba. Memandang orang bakhil itu bisa mengeraskan hati. Makanya ibu kalau punya kawan bakhil, jangan dikawani, dipandang pun jangan. Itu bisa mengeraskan hati, nanti ketularan penyakitnya.
Kemudian juga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu mengatakan, asyukhu asyaddu minal bukhli lianna syahiha huwa alladhi yasuhu ala ma fi yadi ghairihi hatta ya'khudahu wa yashihu bima fi yadihi fayuhibbuhu wal bakhilu huwa alladhi yabkhulu bima fi yadihi. Bakhil itu kata beliau ada dua tingkatan. Ada yang disebut dengan asyuh dan ada yang disebut dengan al-bukhl. Lah asyuh itu tingkatan bakhil paling tinggi, Bu. Apa bedanya asyuh dengan al-bukhlu? Kalau asyuh itu dia pelit dengan hartanya dan dia menghendaki orang lain atau menghendaki harta orang lain berpindah kepada dia. Dia sudah pelit, dia menghendaki harta orang. Itu namanya asyuh. Ini tingkatan bakhil paling tinggi. Sudah tidak mau ngasih, tapi harta orang pengen diambil. Sementara al-bakhil ini hanya sekedar menahan hartanya saja, supaya jangan berpindah kepada orang. Dan dua-duanya sangat tercela. Makanya Muhammad ibn Munkadir mengatakan, kana yuqalu idza arada Allahu biqaumin syarran ammarahu Allahu alaihim shirarahum wa ja'ala arzaqahum bi aidi bukhalaihim. Apabila Allah hendak meletakkan keburukan kepada sebuah kaum, maka Allah akan pilih di antara mereka para pemimpin-pemimpin jelek dan Allah jadikan rizki-rizki mereka di tangan orang-orang bakhil. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala hendak meletakkan keburukan pada sebuah kaum, pertama Allah angkat pemimpin yang paling buruk di antara mereka dan Allah letakkan rizki mereka di tangan-tangan orang bakhil. Lihat bagaimana Muhammad ibn Munkadir menggambarkan bahwa kebakhilan ini tanda keburukan sebuah umat, tanda keburukan sebuah kaum ketika merebaknya kebakhilan. Makanya pengaruh bakhil ini luar biasa, Bu. Apa saja pengaruh bakhil ini? Pertama, orang bakhil itu diharamkan akan mendapatkan pahala besar dari pahala-pahala infak dan sedekah dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Jadi orang bakhil itu hakikatnya membuang pahala. Harusnya dengan kekayaan itu dia bisa mendapatkan pahala banyak, pahala yang akan mengalir seumur hidupnya sampai kematiannya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak ada yang dibawa ke dalam kuburnya kecuali sedekah yang mengalir. Orang bakhil tidak akan memiliki pahala ini. Pahala yang mengalir sampai kuburannya terhalang bagi orang yang bakhil. Yang kedua, pengaruh buruk bakhil itu menunjukkan lemahnya iman dan buruk sangkanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sangka kalau seandainya dia keluarkan sebagian harta atau sedikit dari hartanya, menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran. Karena kalau dia sedekahkan 100.000, maka akan hilang 100.000 di dompetnya. Sehingga dia berburuk sangka kepada Allah seolah-olah dia menyia-nyiakan hartanya dan memberikan kepada orang dan mengurangi hartanya. Padahal Al-Quran dan Sunnah sudah membuat paradigma terhadap kaum muslimin bahwa siapapun yang bersedekah pasti akan ditambah, tapi orang bakhil tidak yakin dengan tambahan itu. Akhirnya berburuk sangka dengan Allah, jadilah dia lemah iman. Kemudian yang ketiga, akan membuat manusia tidak suka. Orang bakhil orang enggak suka.
Contoh sederhana ya ibu ya. Ibu makan sama kawan-kawannya. Perhatikan orang bakhil ini, biasanya banyak alasan tuh. Giliran mau bayar terakhir, siapa yang mau bayar, nampak orang bakhil itu. Pura-pura ke toilet, pura-pura menerima telepon, pulang dulu, sibuk ya. Giliran suruh bayar saja banyak alasan bu. Giliran pesan makan, paling depan dia milih menu. Ini nampak kan, tak suka, lama-lama sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama dicap tuh. Jangan bawa dia katanya. Lama-lama manusia benci, jijik sama dia kan, karena kebakhilan tuh. Itulah buah bakhil. Kemudian yang keempat, lebih daripada itu, rizki akan diharamkan kepada dia. Dia sangka dengan bakhil itu akan membawa kekayaan, salah. Bakhil itu membawa kemiskinan, karena Allah haramkan rizki kepada orang bakhil. Yang kelima, sadar ataupun tidak sadar, orang bakhil ini jatuh kepada perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari perintah Allah, seperti sedekah dan zakat, infak dan sedekah. Itu adalah perintah Allah. Tapi orang bakhil ini tidak mau. Jangankan lagi yang sunnah, yang wajib saja tidak mau. Makanya dia telah melakukan perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan yang lebih parah, kalau orang sudah bakhil, biasanya kebakhilan ini bukan hanya tidak memberi kepada orang, bahkan ada orang yang sampai bakhil kepada dirinya sendiri. Uangnya banyak sebenarnya, untuk membeli pakaian sendiri seolah-olah tidak sanggup. Untuk makan enak saja seolah-olah tidak sanggup, padahal uangnya banyak. Itulah orang bakhil, terkadang menyiksa dirinya. Dia tidak pernah menikmati kehidupan dunia, padahal dunia di tangan dia. Itulah si bakhil, mengharamkan kenikmatan untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan tentunya orang bakhil ini terkadang memancing orang untuk berbuat jahat kepadanya. Entah ingin merampoknya, entah ingin mencurinya, dan menimbulkan kebencian seorang muslim kepadanya. Bahkan bisa saja kemudian menyingkap aibnya. Orang bakhil ini awalnya tidak akan tersingkap aibnya, tapi dengan kebakhilannya maka manusia akan membicarakannya. Lama-lama akan tersingkap aibnya bu. Hati-hati, kebakhilan ini bisa menyingkap aib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan perlu diketahui bahwa bakhil ini sifatnya orang-orang munafik. Sifat orang munafik adalah kebakhilan. Makanya Al-Qurtubi ketika memberikan catatan kepada Al-Ahzab, surah Al-Ahzab 19, beliau mengatakan innallaha wasafa hulaikal munafiqina bil jubni wal bukhli. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka, kata At-Tabari, At-Tabari mengatakan sungguhnya Allah telah mensifati mereka, maksudnya orang-orang munafik, dengan sifat takut dan juga bakhil. Dan bakhil ini tidak ada kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Dan itu adalah seburuk-buruk sifat dari sifat-sifat manusia yang bisa menghancurkan individu dan masyarakat. Makanya kenapa di sini Nabi SAW mengatakan bahwa seorang mukmin tidak layak memiliki sifat ini, kebakhilan. Dan yang pertama adalah su'ul khuluqi. Ini bahaya bakhil. Kemudian sifat yang kedua yang dijelaskan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan wasu'ul khuluqi, dan buruknya akhlak.
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, buruk akhlak itu sumbernya 4. Kenapa orang itu bisa jelek akhlaknya, bisa buruk akhlaknya? Kata Imam Ibnul Qayyim, karena sumbernya 4, Bu. Hati-hati dari 4 sumber ini yang menjadikan orang buruk akhlak. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan. Orang bodoh. Orang yang tidak berpendidikan, yang tidak pernah diajarkan sopan santun, yang tidak hidup dalam keluarga yang penuh dengan akhlak, maka kejahilan ini memicu munculnya keburukan akhlak. Lihat anak-anak yang tidak dididik baik orang tuanya, sehingga dia jahil dari akhlak-akhlak mulia. Lihat dari mereka, akhlaknya sangat buruk sekali. Menentang orang tua, bermusuhan dengan saudara, tidak punya akhlak, ngomong pun asal ngomong. Maka jahil ini adalah sumber buruknya akhlak. Yang kedua, az-zulmu, kezaliman. Orang kalau sudah berbuat zalim, maka tidak akan punya akhlak. Karena orang yang zalim ini bisa saja menyakiti perasaan orang dengan tajamnya lisan, menyakiti badan orang dengan ringannya tamparan, bahkan menganggap ringan darah orang dengan membunuhnya. Nggak ada akhlak orang-orang yang zalim itu. Maka jauhi sifat zalim, karena ini sumber munculnya akhlak buruk. Kemudian yang ketiga, asyahwatu, mengikuti syahwat, hawa nafsu. Akhirnya jatuh kepada zina, minum khamr, jatuh kepada judi, jatuh kepada macam-macam maksiat karena mengikuti syahwat ini. Akhirnya jatuh kepada perangai yang buruk. Dan yang terakhir, al-ghadab, mengikuti emosi amarah. Orang yang marah itu tidak akan berakhlak, Bu. Umumnya orang marah kan, kayak ibu lagi marah nih, udah mata merah, melotot, mau keluar, urat lagi kencang. Kadang-kadang ngomong gak dipikir, Bu, mengeluarkan kata-kata binatang dari A sampai Z. Ya, kadang-kadang kemudian dia hilang malunya, dia bisa berteriak-teriak depan orang. Hilang akhlaknya, Bu, orang marah itu. Lah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, inilah 4 sumber jauhi. Karena 4 sumber ini yang menjadikan akhlak kita jahat. Ya, kejahilan, kezaliman, syahwat dan marah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ini kan penyebabnya banyak. Kalau sumbernya jelas 4 tadi, Bu. Jelek akhlak itu banyak. Ya. Pertama, al-wilayatu. Mungkin dia diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, merasa sok, sampai-sampai merendahkan orang, merasa dia paling tinggi, sehingga dia bisa mencaci maki orang. Lihat para pemimpin itu, Bu, yang sok-sok jadi pemimpin, padahal dia tidak sadar bahwa kepemimpinan itu amanah. Allah yang memberikan, Allah juga berhak mencabutnya. Tetapi banyak orang-orang yang terlahir menjadi pemimpin itu seperti Fir'aun dan Namrud. Kadang-kadang menindas dengan ucapannya, merugikan dengan perbuatannya. Jadi kepemimpinan itu kalau tidak tahu itu amanah dari Allah, membawa bencana, maka akan muncul akhlak-akhlak buruk, Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-azl, menyendiri, gak mau bergaul dengan orang. Itu juga menimbulkan akhlak buruk, Bu. Kita ini manusia harus bersosial, harus berkawan, bukan ngurung aja kan begitu ya. Kan ada tuh orang-orang yang mungkin pikir karena sudah ngaji, pindah ke lingkungan yang tidak ada satupun yang ngaji di lingkungan itu, akhirnya ngurung diri di rumahnya, nggak mau keluar bertetangga. Alasannya apa? Buat apa katanya? Orang-orang sekitar ini orang awam katanya.
akhirnya ngurung diri, Bu. Ini membuat kecurigaan orang. Nanti gas dapur meledak disangka teroris, karena nggak mau bergabung sama orang, kan, Bu, ya. Ingat, kalau seandainya seorang muslim itu mau bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat, kemudian mendapatkan gangguan, mungkin digibah, diejek, disakiti, dibuli, difitnah, digibah, itu lebih baik, Bu, dibandingkan ngurung diri di rumah dan tidak ada yang mengganggu. Begitu Nabi mengatakan. Karena ketika kemudian kita bergaul dengan orang itu kan menumbuhkan sifat kedewasaan, sehingga dia bisa mengelola konflik tuh. Bisa menghadapi orang, bisa memberikan solusi kepada orang, bisa membantu orang, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, al-ghina, kekayaan. Kekayaan ini bisa merubah orang. Ada orang ketika miskin baik sekali, ketika jadi kaya jahat sekali. Jadi kaya ini bisa menimbulkan akhlak yang buruk, bisa merubah orang baik jadi orang jahat. Makanya kekayaan itu adalah rahasia bejatnya orang. Kemudian yang keempat, al-faqr. Bukan hanya kekayaan tetapi kemiskinan juga sama. Betapa banyak orang-orang yang mencari sesuap nasi karena kelaparan, akhirnya jadi pencuri, jadi penjamret, perampok, ya, karena ingin makan, sementara tidak ada yang dimakan, terpaksa dia melakukan hal-hal yang seperti itu, kan. Jadi kemiskinan juga bisa menimbulkan akhlak buruk, ya. Ataupun yang kelima, al-humum, stres, banyak masalah, ya. Banyaknya masalah, banyaknya problem, akhirnya kemudian stres. Stres ini juga bisa menjadikan munculnya akhlak buruk. Akhirnya orang yang tidak salah dilampiaskan ke dia. Contohlah, ibu ada masalah dengan suaminya. Ketika ketemu kawan, malah ibu marah sama kawannya. Padahal nggak bersalah si kawan itu. Itu kebawa emosi dalam rumah, dibawa keluar rumah, Bu. Orang lain yang tidak salah ibu amuk, padahal ibu lagi masalah dengan suami itu, ya. Makanya kalau ada ibu-ibu marah, itu lagi masalah sama suaminya itu, ya. Atau mungkin dia salah obat itu, ya. Jadi perkara-perkara seperti ini, stres ini biasanya muncul akhlak buruk, Bu. Makanya hindarkan, jangan stres supaya tidak gila, ya. Kemudian yang keenam, orang sakit. Orang sakit itu akhlaknya bisa berubah, Bu. Mungkin ketika ibu sehat bisa lembut, tapi ketika ibu sakit, ibu bisa muring-muring, Bu. Ya. Kadang-kadang sama anak yang tadinya lembut, gara-gara kesalahan sedikit, ibu bisa marah, mungkin telat ngasih minum, ngasih makan, ngasih obat, ngasih apa gitu, ya. Bisa marah, Bu. Ya, makanya sakit itu juga salah satu penyebab akhlaknya buruk. Makanya pandai-pandailah mengelola akhlak ketika sakit, ya. Kemudian juga yang nomor 7, uluwusin, orang yang sudah tua. Makanya saya sering katakan, merawat anak bayi dengan merawat orang tua, walaupun sama-sama tidak berakal, Bu, masih senang merawat bayi, Bu. Bayi ada lucu-lucunya, kan, Bu, ya. Ya. Kalau orang tua tak ada lucu-lucunya tuh. Kalau sudah buah jengkel itu doanya udah jelek aja, kapan mati katanya, ya. Jadi kadang-kadang orang tua ini, ketuaan itu bisa merubah akhlak. Kemudian juga yang bisa merubah akhlak juga, kata para ulama, adalah kawan. Salah pilih kawan, ya. Kalau salah pilih kawan, yang tadinya orang baik bisa jahat, Bu. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan bahwa agama seseorang itu digantungkan kepada kawannya. Kalau kawannya orang baik, maka bisa merubah akhlak yang buruk menjadi baik. Tapi kalau kawannya jahat, yang tadinya orang baik bisa ikut jahat. Makanya inilah di antara 8 perkara yang kata para ulama menyebabkan sebab-sebab munculnya akhlak buruk.
Dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, al-akhlaqus sayyi'atu hiya sumumul qatilatu. Akhlak yang buruk adalah racun yang membunuh. Akhlak yang buruk adalah racun yang bisa membunuh. Dan dia juga mengatakan, al-akhlaqul khabithatu amradul qulubi wa asqamun nufusi. Akhlak yang buruk adalah penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa. Jadi akhlak yang buruk lebih parah dibandingkan orang gila, Bu. Kalau orang gila sudah karuan gila, tapi ini orang waras jadi gila. Ya, itu disebabkan oleh akhlak yang buruk. Dan juga beliau juga mengatakan, inna husnal khuluqi wal iman wa su'al khuluqi wan nifaq. Akhlak baik itu bagian daripada iman, tetapi akhlak buruk itu bagian daripada sifat munafik. Karena akhlak buruk itu mengundang kemurkaan Allah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqa. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah dan yang benci dan yang paling jauh tempat dudukku di neraka di akhirat adalah yang paling buruk akhlaknya. Lihat, Nabi SAW sampai jijik melihat orang yang akhlak buruk, tidak mau dekat-dekat nanti pada hari kiamat. Bahkan sorga pun tidak akan menerima orang-orang yang berakhlak buruk ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai ulama salaf yang bernama Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sayyi'ul khuluq ashqan nas bihi nafsahu allati baina jambaihi. Bahwa buruk akhlak itu adalah seburuk-buruk manusia. Dari keterangan para ulama ini, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian seseorang berakhlak buruk. Akhlak buruk itu bisa dilihat dari 3 perkara, Bu. Dalam badan kita, dari kepala sampai kaki, kita ini punya 3 badan yang menunjukkan buruknya akhlak. Pertama dari leher ke kepala, Bu. Kalau bicara mata mau keluar, merah, melotot gitu ya. Lisan yang tidak ada senyum, kemudian berkata-kata kotor. Kemudian hidung asal mencium dan telinga asal dengar. Maka kepala kita tidak punya akhlak, Bu. Ataupun di dalam isi kepala pikiran-pikiran kotor, maka kepala kita tidak berakhlak. Kemudian yang kedua, kedua tangan. Kalau kita bakhil untuk menolong orang, tidak ringan tangan, bahasanya ya berat tangan gitu. Tidak mau menolong orang, tidak mau mengantarkan orang, tidak mau ya mengangkat barang orang, pokoknya yang sifat-sifatnya menolong orang, mencari pahala dengan amal saleh, maka tangan kita tidak berakhlak. Kemudian dari kepala sampai kaki, kalau kita bicara kemudian tidak menghadap kepada lawan bicara kita, malah kita memunggungi dia sambil bicara atau melambungi dia saat bicara gitu ya, maka dua-duanya tidak berakhlak. Mau memunggungi orang yang ngadap ke sana, yang diajak bicara ngadap ke sini, atau mungkin menyamping gitu ya, maka tidak punya akhlak. Hargai, walaupun yang diajak bicara itu mungkin lebih rendah kedudukannya, lebih miskin dari kekayaan kita, mungkin dia orang biasa, tetapi Islam itu tidak membeda-bedakan orang. Ya kalau ngomong hadap-hadapan badan. Lah inilah, kalau seandainya kita memiliki 3 perkara dalam badan ini, maka kita dinyatakan buruk akhlaknya, Bu. Maka jaga 3 badan ini. Leher ke atas, kedua tangan, dan kepala sampai kaki. Mat santun, mata sayu, tidak pernah melotot, tenang, pikirannya tidak ada yang negatif gitu ya, tidak asal dengar, tidak asal cium, tangannya ringan tangan, badannya pun menghargai orang, maka dia dikatakan baik akhlaknya. Ini di antara
orang mukmin. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Keras kepala maksudnya apa itu? Keras kepalanya tuh. Iya, itu sebenarnya keras, kepalanya keras. Tidak ada masalah. Ketika hati keras, maka kepala juga keras. Bagaimana cara melembutkan hati? Panas, ya. Pertama, minta kepada Allah membolak-balikan hati yang keras menjadi lembut, atau supaya lembut hatinya. Lihat orang-orang miskin, lihat orang-orang susah gitu ya, kalau dia kaya gitu. Atau menyentuh dan mengusap kepala anak yatim. Sebagaimana Rasul mengatakan, kalau engkau ingin melembutkan hati, ya usaplah kepala anak yatim. Itu cara melembutkannya. Atau melembutkan hati dengan berzikir. Karena hanya dengan zikir itulah yang menenangkan jiwa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir itu lambat laun bisa menenangkan hati dan melembutkannya. Atau membaca Quran. Atau hadir di majelis ilmu, supaya hati kita lembut. Karena orang-orang yang jarang duduk di majelis ilmu, jauh daripada ta'lim, ruhnya tidak pernah dikasih makan, hanya badannya saja, itu mengeras hatinya, Bu. Ya. Kemudian juga berusaha untuk menjadi lembut, walaupun awalnya dipaksakan. Dipaksakan, tetapi insya Allah lama-lama jadi terbiasa. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa mintalah kepada Allah dengan banyak berdoa agar hati kita ini dibolak-balikan dengan bolak-balik yang baik. Bukan dari lembut ke keras, tapi dari keras ke lembut. Wallahu alam. Baik, sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.